Karena kita ini basic kita petani dan bertani itu bukan hanya asal-asal. Jadi saya memilih petunjuk dari beliau ini untuk teknik atau cara menanam durian yang benar. Karena durian ini merupakan pohon unggulan dan nilai ekonominya cukup tinggi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter. Walaupun bukan pertandingan, tapi support terhadap channel Jabat Menjulu yang menurut saya begitu pesat perkembangannya. Terima kasih semuanya. Bali, Ken Kabari, Jawa, Opo Kobore, Amerika, dimanapun berada, semua yang mengikuti channel Jabat Menjulu, saya mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan semuanya channel ini bisa berkembang. Oke, kali ini kita ingin membahas tentang cara penanaman pohon durian. Untuk menjawab komen salah seorang penggemar channel juga yang ingin divideokan cara menanam buah-buahan. Kenapa ini terlambat? Karena kita sudah tidak punya lahan tempat menanam. Kebetulan ini ada sahabat kita petani juga yang sekarang kebetulan menanam durian di posisi ini belum ada lubang, dan kebetulan beliau juga minta bantuan kepada kita untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan penanaman yang menurut versi Jabat Menjulu ya. Ini versi kita, nanti sebagai perbandingan terhadap bagaimana cara-cara yang lain juga. Silahkan dipilih mana yang terbaik. Oke, ini Pak Kar kebetulan pemilik kebun, benar ya, jadi minta bantuan sharing bagaimana cara menanam pohon buah yang baik menurut versi kita. Baik, terima kasih kepada senior saya Jabat Menjulu, karena kita ini basic kita petani dan bertani itu bukan hanya asal-asal. Jadi saya memilih petunjuk dari beliau ini untuk teknik atau cara menanam durian yang benar. Karena durian ini merupakan pohon unggulan dan nilai ekonominya cukup tinggi. Jadinya saya lebih mencari Pak Jabat Menjulu, sekalipun susah saya ketemu, tapi alhamdulillah karena ini hari libur, saya bisa ketemu langsung sama Pak Jabat Menjulu, dan saya minta beliau untuk membimbing kita atau gimana cara menanam durian yang bagus dan yang benar. Karena sekarang ini merupakan musim penghujan, Desember ini lagi musim-musim bertanam. Jadi bibit sudah kita bawa, dan sekarang gimana sistem bertanam durian yang bagus dan yang benar, dan kita minta petunjuk dari beliau. Pak Jabat Menjulu merupakan senior kita dan udah terbukti menjadi petani yang sukses ya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, ini konsep dulu ya. Kita perlu tegaskan dulu konsepnya. Saya banyak pengalaman ke hutan ya. Jadi sering ke hutan nyari burung, kemudian sering juga naik gunung. Di sebelah sini ada gunung. Di sekitaran hutan dan gunung itu yang ada adalah dominan pohon-pohon besar. Segitu banyaknya, tapi pohon-pohon itu tumbuh subur. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua tanaman di hutan dan di gunung itu ada yang nanam? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin jin barangkali, tetapi bukan manusia yang nanam.
berarti pohon-pohon di hutan dan di gunung itu tidak perlu dibikin lubang. Tidak ada yang menggali lubang di situ. Jadi dia tumbuh-tumbuh sendiri di permukaan. Sementara banyak orang yang menurut saya konsepnya mungkin kurang matang. Ada yang bilang harus dalam, ada yang bilang harus ditaruhin pupuk kandang sekian, ini itu. Jadi padahal sebenarnya menurut saya kurang tepat. Jadi menanamnya tidak terlalu ribet, biasa-biasa saja. Gali tidak terlalu dalam. Yang poin itu adalah di pemeliharaan. Yang penting tanam apa adanya dulu. Poinnya adalah nanti di pemeliharaan, kasih pupuk, pemangkasan, hama dan lain sebagainya. Itu poin nomor 1 menurut saya. Oke, langsung kita praktek di sini. Mana yang tukang gali? Jadi penggaliannya itu biasa-biasa, jangan terlalu dalam. Kenapa? Kalau terlalu dalam, nanti perakaran itu terlalu lembab. Jadi bisa jadi akarnya itu membusuk gitu. Kemudian tidak terlalu dalam supaya hawa atau suhu di akarnya itu stabil, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin, tidak terlalu lembab. Ini kita sudah gali biasa-biasa. Intinya tadi tidak terlalu dalam. Apa contohnya tidak dalam itu? Bagian permukaan batang bawah ini harus sejajar dengan permukaan tanah supaya akar-akar lebih bebas bergerak ke samping kiri kanan. Ini kita gali sekedar ada tempat menancapkan bagian akarnya ini, tanahnya ini. Oke, ini sudah pas. Sekarang kita buka karungnya, kemudian nanti kita timbun. Nanti di video lagi proses penimbunan. Oke. Ini kita timbun, sekalian kita melebarkan lubang galian. Dengan kita menimbun ini, maka lubang akan makin melebar. Jadi gemburan tanah ini juga makin lebar dan perakaran makin mudah untuk menusuk ke samping kiri kanan. Dan ketika penyiraman juga airnya mudah masuk dan mudah mengering. Ini ada pisang 2 pohon, nanti biar sementara, tapi nanti harus ditebang. Ini karena akan menyerobot menunya durian. Ini sudah selesai. Ya kira-kira seperti ini. Jadi ini permukaan akarnya, jadi jangan terlalu dalam. Kemudian tanah ini kita bikin seperti kuburan lah, supaya air itu tidak ngumpul di sini, bisa merembes ke samping kiri kanan sehingga tidak terlalu tergenang air. Intinya supaya hidup dulu. Kalau udah hidup, berikutnya ya kita pasti ada konsep inisiatif untuk membuat tanaman ini bertahan. Nah, sekarang berikutnya ini ada angin kencang. Jadi kalau kita biarkan semuanya ini, maka angin begitu puas untuk menggoyang, meniup-niup ini. Akibat tiupan angin, apalagi ada sinar matahari panas, maka ini akan stres. Sementara akarnya belum makan, masih hanya cadangan makanan dari pohonnya ini. Maka perlu kita lakukan pemangkasan, mana yang kita biarkan dan mana yang perlu kita buang. Intinya yang penting hidup. Kemudian ini ada model P begini. Jangan biarkan dua-duanya membesar, harus salah satu dibatasi. Nah, misalnya kalau kita utamakan yang ini, berarti yang ini harus dipotong. Nanti kira-kira sampai mana. Jadi kita mulai dari bawah. Ini kenapa dipangkas? Biar anginnya itu tembus, jadi tidak terhambat di sini. Jadi
jangan sampai daun yang banyak ini menantang tiupan angin sehingga dia merasakan apa seperti di kipas-kipas lalu cairannya habis, maka bisa jadi dia stres. Kita kurangi daunnya supaya tidak terlalu menantang tiupan angin. Nah, ini yang tadinya harus dibatasi kira-kira sampai sini aja. Supaya masih Terus berikut, supaya dia diem, kita bantu dengan tonggak. Ya, kita ikat ini dua-duanya. Nih. Kita ikat pakai yang alami aja. Ini dulu sementara. Ya, di sini nanti diganti dengan tali yang lebih kuat. Oke, sahabat tani semuanya, demikian proses penanaman, dan saya pikir tidak jauh beda dengan tanaman-tanaman lainnya, khusus mengenai cangkokan. Jadi sebaiknya dipotong-potong. Yang penting ada tunas baru, jangan ditanam sama daun sama buahnya, justru itu akan yang menguras energi yang ada di cangkokan itu. Kita butuh hidup, bukan butuh buah yang ada ketika nanam. Jadi seperti ini kira-kira versi saya. Demikian, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang punya kebun ini juga tanamannya subur, makmur. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.